Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para ikhwan wal akhwat hadirin sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam majelis ilmu membahas ilmu mustalahul hadis dalam kitab Minhatul Mughis. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas definisi ilmu hadis riwayah dan sebelumnya kita sudah juga membahas ilmu hadis dirayah dan sudah kita ulas penggabungan antara keduanya, apa perbedaan dan apa persamaan dari keduanya. Selanjutnya kita langsung memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu syarhul alfaz wallati darat bainal muhaddisin. Kita akan menjelaskan syarah al-alfaz, penjelasan lafaz-lafaz, beberapa lafaz dan yang sering diucapkan oleh ahli hadis. Ahli hadis sering mengucapkan kata-kata itu, apa maksud dari kata-kata atau istilah-istilah yang mereka sebutkan. I'lam annal alfaz wallati darat bainal muhaddisin 13. Ketahuilah bahwa kalimat-kalimat istilah-istilah mustalah yang sering diucapkan oleh ahli hadis itu sekurang-kurangnya ada 13 istilah. Ada 13 istilah. Al-awwal al-hadis. Ya, istilah pertama adalah kalimat hadis. Apa itu hadis? Wa huwa ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au taqriran au sifah. Hadis itu adalah sesuatu yang disandarkan atau segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan ataupun perbuatan atau perilaku ataupun takrir, yaitu diamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan bicara, bukan tindakan, tapi diam. Walaupun diam itu kalau kita bahas lagi, diam termasuk tindakan, ya kan? Tapi maksudnya diam itu tindakan yang tidak kalau tindakan atau fi'il itu tindakan yang ada gerak-geriknya, berjalan atau lari atau duduk atau ya ada atau sujud, ruku dan lain sebagainya, itu maksudnya tindakan. Kalau diam berarti diam, maksudnya tidak komen apa-apa gitu. Atau sifatan atau sifat khulqiyah ataupun khuluqiyah, sudah kita jelaskan kemarin, khulqiyah dan khuluqiyah. Itu hadis ya. Jadi lafaz pertama, istilah pertama adalah hadis. Hadis itu semua yang disandarkan kepada Nabi, entah apapun masalahnya, yaitulah disebutnya hadis. Nah, hadis itu punya istilah lain. Para ahli hadis sering mengatakan kalimat yang kedua yaitu khobar. Apa itu khobar? Wa huwa ma yuradiful hadis ala sahih, ya. Satu pendapat mengatakan khobar ya sama saja dengan hadis, tidak ada bedanya. Itu pendapat pertama. Jadi mengatakan hadis dan khobar ya sama saja. Hadis itu khobar, khobar itu hadis, enggak ada bedanya. Waqila al hadis wal khobar mutabayinan. Dan pendapat lain mengatakan hadis dan khobar itu mutabayinan, berbeda. Hadis itu punya penggunaan sendiri, khobar itu punya penggunaan sendiri. Nah, apa beda penggunaannya? Fal hadis maja'a anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis itu khusus kabar-kabar, berita-berita yang datang dari Nabi. Kalau khobar, ya, untuk sedikit dipahami, khobar itu ya diserap oleh bahasa Indonesia jadi kabar. Khobar itu kabar. Khoka jadinya kabar. Kalau khobar, ya menurut beliau itu a'am, menurut musannif ini a'am minal hadis. Lebih umum. Lebih umumnya kemana saja? Lisyumulihi ma ja'ani nabi wa ghairihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau khobar, kata beliau, itu lebih luas penggunaannya, yaitu khobar itu mencakup kabar atau berita dari Nabi dan juga selain dari Nabi. Selain dari Nabi maksudnya gimana? Ya, selain dari Nabi bisa jadi dari kabar anbiya terdahulu. Bisa juga masuk kategori khobar itu aqwal sahabah wa tabi'in dan seterusnya. Jadi khobar lebih umum, kata beliau ini, pendapat ini mengatakan. Khobar untuk mencakup semua kabar dari manapun. Sedangkan hadis hanya untuk dari Nabi. Wal haditsu khasun bima jaa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dua pendapat ya.
Pendapat pertama mengatakan tadi hadis dan khobar sama saja, ya. Pendapat kedua, dan itu beliau katakan ala sahih. Menurut pendapat yang sahih, kata beliau. Beliau memilih pendapat itu tadi. Khobar dan hadis tidak ada beda, sama. Itu yang beliau pilih pendapat itu. Sedangkan pendapat kedua, khobar dan hadis itu dua hal yang beda. Hadis hanya khusus untuk Nabi, kalau khobar umum meluas. Ya. Mungkin dari pemirsa sekalian atau para ikhwan banyak yang menggunakan hadis, banyak yang setuju dengan pendapat yang kedua tadi. Yaitu hadis itu khusus untuk Nabi. Kalau kita katakan hadis berarti yang kita hadir di benak kita, di otak kita, kalau dengan hadis berarti ini Nabi yang ngomong, nggak ada lain lagi. Iya kan? Pasti banyak yang berpendapat seperti itu atau setuju dengan pendapat itu. Sedangkan kalau kita kata khobar itu kalau kita terjemahkan ada kabar. Oh, berarti kita masih otaknya masih kemana-mana nih. Dari siapa ini? Bisa dari sahabat, bisa dari para nabi, bisa dari khobar Israiliyah, bisa jadi kabar berita umum, gitu kan? Nah, ini mungkin banyak yang setuju dengan pendapat kedua bahwa khobar lebih umum daripada hadis, itu kan? Baik. Pendapat ketiga, salis al-asar. Wa huwa ma yuradiful hadis ala mu'tabad. Asar, ada istilah lagi asar. Ternyata beliau musannif juga cenderung memilih pendapat bahwa asar ini sama dengan hadis, yaitu yang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan lainnya. Pokoknya asar adalah sesuai dengan ta'rif hadis, ma'udhifa ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min qaulin aw fi'lin aw takrir aw sifah. Jadi kalau begitu, musannif ini menyamakan antara tiga istilah, khobar, asar, dan hadis. Sama, tidak ada bedanya. Gitu ya. Dan beliau cantumkan pendapat kedua, wakilah al-asar al-hadisul mauquf. Asar itu khusus yang nanti untuk hadis mauquf. Mauquf berarti untuk sahabat. Ya, itu. Itu pendapat kedua. Dan ini juga tentu banyak di kalangan ikhwan sekalian yang menggunakan kalimat ini. Kalau asar itu khusus untuk Nabi. Ya. Namun ternyata musannif atau Syekh Al-Hafidh Hafidh Hasan Mas'udi lebih cenderung pada menyatakan hasar itu sama dengan hadis. Asar sama dengan hadis. Apapun itu, tidak ada punya masalah besar antara perbedaan dua pendapat ini. Ar-rabi', ada istilah lagi sunnah. As-sunnah. Wa hiya turadiful hadis ala ba'dil ulama. Ya. Di sini beliau tidak memilih pendapat mana yang kuat, ya. Sunnah, beliau katakan ada yang berpendapat sunnah itu sama dengan hadis, muradif, sinonim dengan hadis menurut sebagian ulama. Menurut sebagian ulama, beliau tidak di sini tidak mengatakan alal mu'tabad atau ala sahih, enggak. Beliau katakan menurut sebagian ulama sama dengan hadis, ya. Beliau tidak menunjukkan kecenderungannya kemana. Ya, jadi sunnah menurut sebagian ulama sama dengan hadis, sama dengan khobar, sama dengan asar, begitu. Wakila al hadis khosun biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'lihi wa sunnah a'am. Ada pendapat kedua, hadis itu khusus untuk Nabi, kalau sunnah itu lebih umum, sama kayak tentang khobar tadi. Sunnah hadis untuk Nabi saja, kalau khobar untuk umum. Begitu juga sunnah. Ini pendapat ulama yang lain mengatakan sunnah itu lebih umum, bisa sunnah sahabah, bisa sunnah tabi'in. Kan memang karena ada lafaz beliau mengatakan wa sunnatil khulafair rasyidin al mahyidin adu 'alaiha bin nawajid. Itu kan ketika beliau menyampaikan wasiatnya, berpegang teguhlah pada sunnahku dan juga sunnah khulafaur rasyidin. Nah, dari situlah muncul pendapat bahwa sunnah itu bukan hanya dari Nabi, ada sunnah sahabat, sunnah khulafaur rasyidin utamanya. Ketika khulafaur rasyidin menyatakan melakukan suatu perkara, itu bisa dianggap sunnah karena memang beliau pernah menyampaikan ikuti sunnah khulafaur rasyidin. Misalkan saja dalam suatu pendapat azan sebelum Jum'ah itu ada 2 kali azan, itu yang dilakukan oleh Utsman. Nah, itu
berarti diambilkan menjadi dianggap sebagai sunnah khulafaur rasyidin. Itu bukan suatu bid'ah karena Rasulullah sendiri memerintahkan ambillah sunnahku dan juga sunnah khulafaur rasyidin. Nah, dari situlah muncul pendapat bahwa sunnah itu bukan hanya dari Nabi, tapi sunnah juga bisa dinisbatkan kepada selain Nabi, utamanya khulafaur rasyidin. Baik, itu istilah keempat. Istilah kelima, al-khamis, al-matnu, bahwa mayantahi ilahi ghayatus sanati minal kalam. Al-matan, ya, matan itu teks utamanya, kalimat yang diucapkan pembicara utamanya itu apa? Itulah matan. Misalkan ada sanad an hadatsana sampai ke Nabi innamal a'malu binniyat. Berarti kalimat innamal a'malu binniyat ini adalah matannya. Misalkan ada hadis lagi hadis lagi hadatsana sampai Umar mengatakan apa itu? La islama illa bil jamaah wala jama'ata illa bi amarah. Berarti matannya inilah ini. Teks intinya itu adalah matan, teks inti. Jadi matan adalah teks inti dari ujung sebuah sanad. Jadi ada sanad, ada jalannya, hadatsana, kemudian ujungnya apa? Kalimat intinya itulah matan. As-sadis sanad. Nah, sekarang sanad bahwa thariqul muwassil ilal matan. Sanad itu ya jalannya, jalan yang terdiri dari sambung menyambung para perawi. Rijal hadis disebut nama fulan dari fulan. Nah, itulah sanad, sambung menyambung guru ke murid ke guru, ke gurunya lagi sampai pembicara terakhir. Siapa pembicara terakhir? Bisa jadi sahabat, bisa tabi'in, bisa juga nabi. Nah, apa itu silsilah atau sambung menyambung itu antara guru dan murid itu disebutnya sanad. Oke, jelas itu ya. As-sabi' al-isnad. Ada istilah ketujuh, isnad. Beda dengan sanad. Isnad beda dengan sanad. Apa isnad? Wa huwa raf'ul hadis ila qailihi. Kalau isnad ini perbuatannya atau tindakannya ketika dia menyampaikan sanad, ya terjemahkan dulu tadi ya istilahnya. Isnad raf'ul hadis ila qailihi. Menyampaikan suatu kata hadis itu sampai kepada pembicara aslinya. Ya. Jadi isnad itu maksudnya menyebutkan sanad. Nah, secara istilah singkatnya seperti itu. Jadi kalau sanad itu ya silsilahnya, sambung menyambungnya, rantainya itu disebutnya sanad. Kalau isnad itu perbuatan menyambungkan, menyebutkan sanadnya itu disebutnya isnad. Asnadtu syai' berarti saya menyebutkan sanadnya. Asnadtu hadzal hadis berarti saya sebutkan sanadnya. Ya gitu. Paham ya? Jadi kalau sanad ya sanadnya, tapi kalau isnad itu perilakunya, perbuatan, tindakannya, menyebutkan sanad itu berarti isnad. Ya, itu beda. Waqila innahu bima'na sanad. Pendapat lain mengatakan sanad dengan isnad sama saja. Ya. Sanad dengan sanad sama, ini pendapat lain. Karena memang sebagian ahli hadis mengatakan sering menyebutkan sanad, dia mengungkapkannya dengan kalimat isnad. Hadzal isnad, misalkan hadzal isnad sahih, misalkan. Sama saja ketika kadang sebagian ulama mengatakan hadzal sanad sahih. Ketika ada ulama mengatakan hadzal isnad sahih, berarti penggunaannya sama. Isnad dengan sanad, gitu loh. Jadi ada pendapat lain mengatakan, atau sebagian ulama ahli hadis mengungkapkan tidak membedakan antara sanad dengan isnad. Itu dia. Sanad dengan isnad ada dua pendapat. Az-zamin ke-8 ada musnid. Musnid bi kasrin nun wa huwa man yarwil hadis bi isnadihi. Musnid itu orangnya. Orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya. Nah, di sini musonif sendiri sudah menggunakan isnad dengan sanad sama. Perhatikan. Beliau katakan musnid bikasrin nun, nunnya kasrohnya, musnid dengan musnad beda. Wa huwa man yarul hadis. Kalau musnid adalah orang yang meriwayatkan hadis bi isnadihi, dengan sanadnya. Ya kan? Bi isnadihi, beliau ingin mengatakan bi isnadihi sama saja dengan bi sanadihi. Kan kalau seharusnya kalau beliau ingin membedakan isnad dengan sanad, beliau mengungkapkan
man yarul hadis bisanadihi, dengan sanatnya. Tapi enggak, beliau mengatakan bi isnadihi. Berarti beliau di sini cenderung dengan pendapat kedua, bahwa sanad dengan isnad tadi pada istilah keberapa? Ketujuh, sanad dengan isnad sama saja. Jadi sanad dengan isnad, ini istilah ketujuh, itu beliau secara tidak langsung cenderung pada pendapat kedua, bahwa sanad dengan isnad itu sama. Nah, dengan bukti apa? Pada istilah ke-8 ini, musnid, beliau menyatakan wa huwa man yarwil hadis bi isnadihi. Jadi musnid orangnya, kalau orangnya itu orangnya ya. Jadi kalau mau dibeda-bedakan, sanad itu ya sanadnya, rantainya, isnad itu perilakunya, tindakannya, perbuatannya, musnid itu orangnya, gitu ya. Itu kalau mau dibedakan. At-tasi' musnad. Nah, musnad ini apa lagi ini kan? Musnad apa lagi? Udah ada sanad, ada isnad, ada musnid. Sekarang kalau musnad, nunnya fathah ya. Wa yutlaqu 'alal kitabil ladzi jama'a fihi ma rawahu wahidun minas sahabah au aktsar ka musnadil Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Musnad kalau nunnya fathah, yutlaqu 'alal kitab. Dan mustalah musnad ini juga digunakan untuk suatu kitab. Jadi ada kitab disebutnya musnad ya. Kita tahu kitab-kitab hadis itu punya istilah sendiri ya. Jadi bukan hanya istilah dalam ilmu hadis saja, tapi kitabnya sendiri ya. Kitab-kitab hadis itu punya istilah sendiri juga. Ada istilah sahih, yaitu kitab yang mensyaratkan sahih ya. Ada kitab sunan yang enggak mensyaratkan sahih dan dia tertib disusun berdasarkan urutan-urutan fikih gitu ya. Ada musnad. Nah, musnad itu seperti apa? Musnad itu ajama alladzi jama'a fihi ma rawahu wahidun minas sahabah au aktsar. Musnad itu kalau riwayat kitabnya itu berdasarkan riwayat sahabat. Maksudnya gimana? Misalkan Musnad Ahmad. Nah, misalkan nih contohnya Musnad Ahmad. Dia mengumpulkan hadis dari Abu Hurairah. Jadi kalau disebutkan sekarang Musnad Abu Hurairah gitu ya, dalam kitabnya itu seperti itulah, terus seterusnya. Musnad Abu Hurairah. Berarti dalam bab itu, bab Musnad Abu Hurairah. Misalkan dalam satu bab itu ya semuanya hadis dari Abu Hurairah, tidak mandang bab apa, tidak khusus thaharah, tidak khusus salat. Pokoknya semua dari Abu Hurairah dicantumkan dalam satu bab. Gitu ya. Jadi semua yang dari Abu Hurairah dicantumkan dalam satu bab, entah sampai berapa lembar, sampai berapa ratus hadis. Selesai Abu Hurairah baru lagi Musnad Aisyah gitu, pindah ke Aisyah. Berarti semua hadis yang diriwayatkan dari Aisyah akan dicantumkan dalam satu bab itu, entah mencakup berapa ratus hadis atau berapa lembar. Begitu seterusnya. Nah, itu yang terjadi kalau kitab Musnad. Dalam Musnad Imam Ahmad contohnya. Itu ya. Wa yutlaqu 'ala sanadi wa 'ala naw'in min anwa'il hadis kama ya'ti. Dan pendapat kedua, kalau musnad itu sama aja dengan sanad ya. Jadi sudah ketemu 3 muradif nih, 3 sinonim. Sanad, isnad, musnad. Nah, jadi musnad ini beliau katakan ada pendapat yang mengatakan bahwa musnad ini sama aja dengan sanad. Sama juga dengan isnad. Musnad, sanad, isnad. Jadi musnad sampai sini ada 2 penggunaan. Penggunaan pertama untuk suatu nama kitab, yang kedua suatu istilah sama dengan sanad ataupun isnad. Penggunaan ketiga untuk musnad ala nau'in min anwa'il hadis kama sayati. Digunakan untuk satu nama hadis ya. Nanti ada ketemu hadis itu namanya apa saja. Di antara nama-nama hadis ada hadis yang musnad. Nanti kita ketemu di pertemuan-pertemuan mendatang. Jadi sampai sini sudah diketahui bahwa musnad itu digunakan, bukan beda pendapat ya. Beda nih, bukan beda pendapat. Musnad itu digunakan untuk 3 hal. Untuk nama kitab,
untuk disamakan dengan sanad untuk nama suatu hadis. Hadis yang bernama musnad. Nah, paham ini? Istilah ke-10 al-ashir, ke-10 al-muhaddis wa huwa man hafidha katsiran minal ahadits wa alima adalatar rijal wa jarhahum. Muhaddis itu orang yang hafal banyak hadis. Banyak lah, ya enggak cuma 100, banyak. Tapi bukan sampai situ, bukan cuma hafal. Alima adalatar rijal, dia tahu mana hadis rijal perawi hadis yang udul, yang dapat dipercaya, yang bagus, wajar hahum, dan mana yang perawi-perawi yang gak bagus hafalannya, yang jelek atau yang dhaif. Ya. Jadi dikatakan muhadis itu bukan cuma yang hafal, tapi juga yang memahami isi atau setiap perawi itu dalam sanad itu komposisinya apa ini? Apakah semua terdiri dari perawi yang thiqah, yang kuat hafalannya, atau justru ada di antara mereka yang dhaif, atau justru semuanya dhaif semua, ada yang kadzab bahkan, atau ada yang wadha', ada yang pendusta, ada yang pemalsu hadis. Nah gitu. Jadi kalau muhadis itu tahu seperti itu, hafalannya banyak plus tahu komposisi atau siapa saja yang ada di dalam sanad itu. Al-hadi asyar, ke-11 istilahnya adalah hafidh, wa huwa man hafidha mi'ata alfi hadis. Al-hafidh yaitu orang yang hafal 100.000 hadis. Nah, ini hafidh disebutnya hafidh kalau sudah hafal 100.000, ya, 100.000 hadis, ya. Nah, ini sudah ada penyalahgunaan dalam istilah yang sudah terlanjur lumrah di antara kita. Digunakan hafidh, kalimat hafidh ini untuk orang yang hafal Quran. Nah, ini sebenarnya tidak ma'ruf, tidak dikenal di kalangan terdahulu istilah hafidh untuk orang hafal Quran. Karena memang seyogianya seorang ulama itu didahului dengan orang hafal Quran. Jadi orang hafal Quran disebut hafidhul Quran gitu aja, nggak disebut, nggak ada label atau gelar hafidh, itu nggak ada. Jadi hafidh itu ditujukan untuk yang hafalan hadis, ya. Karena memang Al-Quran itu sudah wajib pertama gitu, ya. Musnadatan, dengan sanatnya, ya, tidak hanya hafal tapi juga tidak hanya dengan hafal dengan matannya, tapi dengan musnadah, dengan sanatnya. Atsani asyar, ke-12 istilahnya ada al-hujjah, wa huwa man hafidha salasami'ati alfi hadis. Hujjah, ya, hujjah yaitu orang yang hafal 300.000 hadis musnadah dengan sanatnya. Ya, kalau sudah hujjah itu sudah 300.000, bukan 100.000. Kalau 100.000 cuma hafid. Kalau sudah 300.000 hujjah. Biasanya fulan hujjah. Fulan, biasanya kalau ada perawi-perawi itu fulan imam, fulan thiqah, fulan hafid. Ada lagi satu rawi disebutkan fulan hujjah. Gitu, ya. Fulan hujjah. Tapi laqab hafid itu lebih sering digunakan, ya, daripada hujjah. Lebih sering digunakan hafid itu. Misalkan Al-Hafidz Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Hajar. Padahal Ibnu Hajar atau Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir itu tentu sudah diyakini ya 100.000 lebih itu. Tapi penggunaannya masih tetap di level Al-Hafidz. Padahal mungkin sudah hafalannya di level hujjah. Ya, itu, ya. Itu bukan untuk merendahkan, tapi memang penggunaan al-hafidh itu lebih banyak, al-hafidh, daripada al-hujjah. As-salis asyar, istilah ke-13 al-hakim, wa huwa man ahata bisunnah. Hakim itu orang yang sudah menguasai seluruh sunnah, seluruh hadis, ya, hakim. Nah, ini hakim ini istilah yang ada di kitab-kitab mustalah aja, ya. Tidak didapati, ya, sependek pengetahuan saya, ya, dan beberapa ulama juga menjelaskan begitu. Tidak didapati seorang ulama dikasih label atau gelar hakim. Ini hakim, jadi sekali lagi seringkali hanya didapati di kitab-kitab mustalah istilah hakim ini. Ada memang ulama yang disebut hakim,
tapi itu bukan gelar, tapi hanya nama. Misalkan Mustadrak Imam Hakim. Imam Hakim punya kitab Mustadrak ala Sahihain. Jadi Imam Hakim itu mengumpulkan hadis-hadis yang seharusnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kok Imam Bukhari Muslim nggak meriwayatkan ini. Jadi seolah-olah beliau komplain ini. Kalau dosen mungkin suruh merevisi Imam Bukhari Muslim, coba revisi itu hadis-hadis sahih loh, itu rijalnya atau perawinya ada di Sahih Bukhari, meriwayatkan sesuai jalur fulan dari fulan. Kenapa hadis ini tidak ada di Sahih Bukhari Muslim, kata Hakim, seolah-olah ngomong gitu. Seharusnya ada di Sahih Bukhari Muslim, tapi kok nggak ada. Nah, itu dilakukan oleh Imam Hakim, disebut namanya Mustadrak. Dilakukan oleh juga imam lain juga. Misalkan Imam Abdul Razak As-Sun'ani, beliau menyusun kitab Ilzamat ya, Al-Ilzamat. Beliau ya mewajibkan seharusnya Bukhari Muslim itu meriwayatkan hadis ini karena perawinya ada di Bukhari Muslim ini, kok nggak diriwayatkan. Nah itu kembali ke Hakim. Jadi Imam Hakim itu punya kitab namanya Mustadrak. Ya, tapi Hakim di sini bukan suatu gelar atau istilah, tapi memang namanya Hakim. Ada satu lagi saya lupa tapi ya, Hakim juga tapi nama, sebuah nama. Jadi nama seorang ulama, Hakim, bukan gelar. Sekali lagi bukan gelar. Jadi Hakim ini tidak didapati seorang ulama bergelar Hakim. Ya. Walaupun tentu sudah kita yakini atau kita pahami banyak ulama-ulama yang seolah-olah itu mengetahui semua sunnah, selayak untuk digelari hakim. Namun begitu, banyak ulama-ulama yang sampai cuma dikasih gelar hafid atau disebut gelar hafid. Padahal mungkin sudah sampai level hujjah, bahkan sebagian mereka sampai pada level hakim. Gitu ya. Kayak Imam Bukhari gitu ya. Kemudian sebenarnya ada satu istilah lagi ya, nanti ditulis ini di luar kitab ini. Ada satu istilah lagi yang cukup masyhur di kalangan ulama, di kalangan ahli hadis, yaitu Amirul Mukminin. Nah, Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin fil hadis. Itu banyak ulama-ulama yang Amirul Mukminin fil hadis. Seperti tadi Abdul Razak As-Sun'ani, seperti lagi juga Imam Bukhari itu sering diistilahkan Amirul Mukminin fil hadis. Yaitu seolah-olah mungkin selevel hujjah atau selevel hakim. Amirul Mukminin fil hadis ya. Amirul Mukminin fil hadis. Nah, itu. Jadi ditambahin gelar satu lagi, yaitu istilah ke-14, Amirul Mukminin fil hadis. Itu ya mungkin mau diterjemahkan apa? Saya kurang menyiapkan ini terjemahnya atau definisinya. Mungkin bisa disamakan dengan hujjah atau hakim ya. Selevel dengan, terjemahkan dulu sementara ya, nanti kita susul di pertemuan ke depan apa yang tepat untuk Amirul Mukminin fil hadis. Apakah selevel dengan hujjah ataupun dengan hakim ya. Sementara ditulis seperti itu dulu, Amirul Mukminin fil hadis, atau ditambahkan di sini aja. Ditambahkan di ke-13 itu kan asyir hakim ya. Wa huwa man ahata bis sunnah, tambahin dalam kurung Amirul Mukminin fil hadis, mungkin boleh seperti itu. Atau diistilahkan lagi di nomor 14, Amirul Mukminin fil hadis, terus dikasih definisi wahwa bimartabah atau bimustawa al hakim gitu, bimustawa al hakim, atau wahwa yuradiful hakim, atau bimustawa al hakim ya, mustawa al hakim. Wahwa man ahata bis sunnah, terserah mau tulis wahwa bimustawal hakim atau wahwa man ahata bis sunnah, wahwa yuradiful hakim. Nah, tulis semua itu atau salah satunya boleh-boleh saja. Amirul Mukminin fil hadis. Yang jelas itu Amirul Mukminin fil hadis itu nggak kalah masyhurnya, nggak kalah dalam penggunaannya dibandingkan Al-Hafidh. Sekali lagi ya, Al-Hafidh, Amirul Mukminin fil hadis itu hampir sama banyaknya penggunaannya oleh ahli hadis. Hujjah itu masih kalah penggunaannya, apalagi hakim. Hakim itu tidak ditemukan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, itu saja mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kami ucapkan astagfirullahaladzim. Boleh atau mohon justru kalau ada kalimat yang kurang tepat dikasih masukan atau dijelaskan, kita sama-sama belajar.
Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.